Rumah tangga kita tuh pernah pada sampai fase di ujung tanduk. Sampai kita datangkan hakim. Kita datang ke ustadz yang bisa nengahin. Kita datang ke orang tua. Bahkan di antara orang tua kita dua-duanya pun sudah pasrah karena kayaknya nggak ada jalan keluar. Dan Abi sering banget mendapatkan ajakan dari Umi untuk kita pisah. Dan Abi tetap bilang jangan. Kasihan anak-anak. Jangan. Cukup aku yang ngerasakan gimana nggak enaknya jadi keluarga broken home. Cukup. Jangan yang lain. Enak banget, sakit. Itu Abi mulai ngisi kajian di Bintaro. Ngisi kajian Mas Teguh Wisnu, Mbak Dewi Sandra, Peggy Melati Sukma. Ternyata itu sebab mulainya datangnya banyak artis-artis hijrah. 2013 tuh. Sajat tuh belum lahir. Belum. Nah itu mulai Abi nggak punya mobil, naik taksi ke Bintaro. Kadang-kadang naik kereta. Naik kereta ke Bintaro. Itu mulai di situ tuh. Nah mulai Abi tuh mulai banyak kenal. Akhirnya ada jamaah bilang, Ustadz saya nggak mau mendepositokan uang saya karena itu riba. Saya punya uang, gimana caranya Ustadz? Udah jadi investor aja, saya pingin punya minuman herbal alami yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Ada ala Nabi. Iya. Mulai itu di situ. Iya. Udah, mulai muncul ala Nabi dari cinta Quran. Dulu Umi tuh, ala Nabi tuh dimulai waktu Umi hamil adik Sajat. Karena Umi inget banget selama hamil Umi minum ala Nabi. Jadi kalau ada orang yang sekarang nanya sama Umi ala Nabi itu aman gak buat ibu hamil? Saya buktinya. Nih anaknya nih udah 8 tahun nih. Itu dia. Dia itu produk ala Nabi dari sejak di perut Umi dia tiap hari minum ala Nabi. Jadi ala Nabi itu waktu hamil saja kita mulainya. Mulai minum itu. Nah Sajat lahir tuh Mi. Itu udah mulai fase 11 tahun pertama, di fase 10 tahun kedua. Alhamdulillah. Memang benar tuh mulai ada anak, ada rezeki. Mulai ada terbuka jalan. Mobil pertama kita ada. Ngutang, tapi iya, dari Korudi. Sama Korudi. Hasil dari Korudi jual rumah. Mobil tua. Mobil tua. Baru Korudi sama Mbak Mary. Iya. Mobil tua. Tapi sebelum ke sana tadi tuh cerita haji tadi. Bukan haji, umroh. Umroh pertama. Kan waktu umroh itu kan sebetulnya kan uang kita kan cuma cukup buat satu orang ya. Tapi Abi itu kan pengennya berangkatnya berdua kan sama Umi. Umroh pertama. Maksa. Abi pingin banget kita berdua gitu. Maksa berdua. Padahal kita nggak punya duit. Nggak punya. Umi udah bilang sama Abi kan, udah Abi berangkat sendiri aja. Di sana doakan Umi supaya nanti bisa berangkat lagi bareng sama Abi. Tapi Abi bilang enggak. Abi kenapa Abi mau ngajak Umi? Padahal jelas-jelas nggak punya duit. Kenapa? Kan maksudnya kan Abi bisa aja gitu ngambil keputusan. Ya udah, toh istriku udah ridho kok aku berangkatnya sendiri. Ya aku berangkat aja dulu sendiri daripada aku harus ngutang, nambahin beban pikiran. Udahlah utangku masih banyak. Nanti aja aku di sana nanti aku doa, berangkat lagi sama istri, kan pasti Bismillah lah doa dikabul sama Allah. Nanti berangkat lagi baru sama istri, tapi Abi nggak ngambil jalan itu. Abi malah maksa ngelobi travelnya supaya bisa berangkat berdua sama Umi. Kenapa? Ya sederhana lah Mi. Ini umroh pertama Abi dan Abi kan nggak tahu apa bisa berangkat lagi apa enggak. Tapi ya Abi masih ada di alam dunia apa masih enggak gitu. Abi pingin ngerasakan kebahagiaan bisa doa di depan Ka'bah, di depan Multazam, bisa ada di Raudhah, pingin banget. Istri juga ngerasakan kebahagiaan yang sama. Tapi kan Umi kan kadang-kadang nyebelin. Bukan kadang-kadang. Astagfirullahaladzim.
Bo ya jawabannya, enggak sayang, kamu gak pernah nyebelin gitu. Ini mah Kan kadang-kadang selalu always. gak pernah never. Iya Mi, jadi gini, Abi ngerasa banget kalau kita umroh satu orang aja itu kok doanya kan tembus langit. Apalagi energinya 2, maka mintanya besar gitu. Bebas hutang, ada adiknya Sajat, ada adiknya Alif, itu beda rasanya. Dan Nabi ngerasain banget itu umroh pertama kita Mi, masih celinga-celingu gitu. Oh ini Mekah namanya ya Allah. Abi pertama kali ngeliat Ka'bah Mi, ya Allah, gak kuatnya ya Allah, nangis banget Abi tuh. Ya Allah, bisa sampai Mekah ya Allah. Itu ya Allah yang biasanya cuma dilihat di sajadah gitu. Abi ingat banget sama Umi itu, Masya Allah, ada fotonya tuh. Ya Allah Mi, ayo Mi kita doa maksimal Mi, nggak tahu apa kita bisa balik lagi ke sini nggak Mi, ya Allah rasanya tuh depan Ka'bah, aduh. Jadi Abi bisa ngerasain Mi gimana cara rasanya orang yang umroh pertama itu, ya. Apalagi di zaman itu kan kita nggak punya uang Mi. Abi tuh ingat banget, waktu itu kan kita belum bisa mampu bayar hotel yang bagus, jauh Mi jalannya. Iya. Ingat banget sama Jauh Umi. banget. Habis sama Umi tuh jalan engkrek-engkrek gitu berdua. Panas banget Mekah waktu itu. Nih, tapi karena berdua dan happy ya. Jauh pun rasanya dekat. Ketemu Mbak Yulia Rahman di situ. Oh iya. Dia kehilangan sepatu. Kehilangan sendal. Pulangnya ceker ayam. Pakai kaos kaki doang. Ya Allah. Nah itulah umroh pertama kita tuh Mi. Yang kita nggak bisa pernah lupa. Apa ya, Abi ngerasakan ya Allah bahagianya bisa berangkat umroh gitu ya. Kayak gitu berarti bahagianya orang yang umroh pertama kali sama istrinya, sama suaminya. Walaupun harus jalan jauh, mereka rela. Bahkan ada yang sampai harus naik sepeda. Bahkan harus jalan jauh demi untuk berangkat umroh. Dan Abi itu bukan cuma ngajak Umi umroh pertama. Setelah itu pun selalu Abi ajak Abi. Umi inget tuh, Umi gak bisa nemenin Abi tuh waktu hamil adik Sajat, terus waktu lagi nyusuin adik Sajat. Karena waktu itu kita putuskan, ini anak kita tunggu 3.650 malam, jadi kita gak akan setengah-setengah. 3.650 malam. 3.000 malam ya? Plus 30 hari. Terus ini anak gak akan kita setengah-setengah, akan 100%. Jadi Umi waktu itu kan milih gak usah berangkat, Abi aja yang tetap berangkat nemenin jamaah. Tapi bukan cuma umroh, Abi juga gak mau berangkat haji sendiri. Umi inget tuh waktu kita udah punya kesempatan ya untuk berangkat haji Abi waktu itu ya, karena ada yang mau berangkatin Abi satu travel ya, karena Abi jadi pembimbingnya di sana. Terus Abi bilang, saya mau berangkat sama istri saya. Padahal waktu itu sebetulnya kita nggak punya uang. Umi juga bilang sama Abi udah nggak apa-apa, berangkat aja sendiri. Ini kan haji, biayanya besar. Nggak apa-apa, Abi sendiri aja dulu. Nanti kalau ada rezeki, nanti insya Allah Abi yang nemenin Umi lagi umroh, haji gitu. Tapi Abi nggak mau, Abi tuh tetap maunya berdua. Padahal sebetulnya Abi punya pilihan untuk berangkat sendiri, tapi Abi nggak mau. Bukan cuma umroh, bukan cuma haji, tapi kalau Abi pergi kemanapun, selama Umi masih bisa Abi ajak, pasti selalu Abi ajak. Walaupun Umi pasti banyak nyebelin, suka bikin Abi marah, terus kadang-kadang cerewet, kadang-kadang mungkin gak jelas tingkahnya, tapi Abi gak pernah dalam semua hal-hal penting dalam hidup Abi, dalam semua perjalanan penting di hidup Abi tuh Abi gak pernah gak libatin Umi. Umi mau bilang makasih karena sesusah-susahnya Abi tuh Abi gak pernah mau ninggalin Umi. Padahal bisa aja, bisa sebagai seorang suami dan pemimpin Abi bisa ngambil keputusan itu, dan itu bukan keputusan maksiat kan. Tapi itu gak Abi ambil. Mungkin gak banyak orang yang tahu.
Abi tuh betul-betul memuliakan Umi sebagai istri. Bukan Abi posisikan sebagai istri aja, tapi Umi tuh ngerasa jadi sahabat terdekat Abi. Jadi makasih banyak ya, udah ngajak Umi kemana-mana. Bikin Umi jadi ngerasa berharga. Tiap kali Abi harus pergi sendiri, kalau nggak ada Umi selalu Abi bilang, aduh Abi nggak bisa nih kalau nggak ada Umi nih. Gimana nih ya nanti di sana. Walaupun sebetulnya Abi udah sampai di sana pun Abi bebe ajanya sebetulnya. Tapi Abi tuh selalu bisa bikin Umi jadi ngerasa, ya Allah ternyata suami aku butuh aku ya. Nggak ada yang berubah dari dia. Selama 20 tahun ini tetap aja dia nggak bisa sendiri. Walau mungkin itu ada bohong-bohongnya dikit. Bohong dikit apa jujur banget itu? Bohong apa? Pura-pura butuh padahal butuh banget. Nah, sebenarnya nggak ada yang beresin tas aja sih. Umi itu orangnya rapi. Kayaknya dulu pernah ikut di kerja di logistik. Itu sempat magang di Tiki. Jangan sebut Rapi, barang-barang tuh rapi semua. Nyusun tas itu yang harusnya 2 tas bisa 1 tas, itu gimana ceritanya? Karena kita dibatasi berat bagasi. Tapi Umi mau nanya sama Abi, kenapa Abi selalu ngajak Umi, padahal uang pas-pasan, padahal kadang-kadang nggak ada, tapi kadang-kadang Abi maksa ada rezekinya, maksa bisa, ayo sama-sama. Kenapa? Padahal Abi bukannya ada. Jadi Abi nggak ada aja, Abi selalu bawa Umi. Apalagi kalau pas Abi ada. Intinya sebenarnya Abi tuh nggak mau Abi bahagia, Umi nggak bahagia gitu. Oh gitu. Jadi kalau Abi ngeliat Ka'bah, Umi harus lihat Ka'bah. Abi lihat gimana nyamannya Madinah, Umi pun harus ngerasakan nyamannya Madinah. Umi tahu merasakan nikmatnya makan yang enak, Umi juga harus makan yang enak. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Selalu mikirinnya tuh gimana caranya istri juga bisa ngerasakan. Nabi ingat banget gimana rasanya mama itu bisa bahagia, dibahagiain bapak. Pasti bahagia banget hidupnya. Jadi sebenarnya membahagiakan istri itu bahagiakan diri sendiri nih. Gitu ya. Nyusahin istri itu nyusahin diri sendiri. Karena istri itu diri kita sendiri. Itu tulang rusuk kita. Jadi menurut Abi, kalau misalnya sekarang kita bertanya kenapa, ya sebenarnya pertanyaannya ada jawabannya dari diri kita sendiri gitu. Senangnya istri kita, senangnya kita. Sedihnya istri kita, sedihnya kita. Karena dia adalah kita. Karena kalau udah nikah itu bukan aku dan kamu, tapi udah kita. Senangnya anak-anak ya senangnya kita. Sedihnya kita bersama gitu. Jadi bukan itu urusanmu, itu bukan urusanku. Ingat loh, nikah itu kan sudah menyatukan kamu, aku menjadi kita. Kalau anak-anak bilang sekarang itu aku kamu, aku kau jadi KUA gitu. Jadi ya sudah lah. Jadi ingin banget bahagiakan Umi. Bahkan sampai uang dana haji Abi ditelan. Sampai sekarang belum balik. Sampai video ini dibuat belum balik. Abi udah daftar haji atas nama Umi. Dan kumpulin uang itu Mi. Bertahun-tahun Abi Mi. Udah peras keringat, banting tulang, air mata. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hanya pingin apa? Umi berangkat haji. Tapi ternyata Allah belum mengizinkan dengan cara itu. Akhirnya sampai dana haji itu hilang. Tapi Allah ganti dengan yang lebih indah. Semuanya Allah ganti. Jadi di fase Sajat mulai lahir, itu mulai fase 10 tahun kedua. Nah, Mama mulai hidup bersama kita, almarhumah. Kita jadi sering konflik karena Mama ada luka. Luka karena pisah dengan Bapak.
pisah dengan suaminya di Malaysia. 2 kali dia menikah dan gagal lagi. Nah, pisah di sana, pisah di sini itu nggak mudah bagi seorang perempuan ternyata. Dan akhirnya harus meninggalkan bisnisnya. Dan tinggal bersama anak laki-lakinya yang dulu justru dia sangat harapkan. Tapi kok nggak mapan-mapan anak ini. Ya kita ngalamin banget sering cekcok. Iya. Cekcok rumah tangga di fase 10 tahun kedua karena mama hadir di rumah kita dengan luka. Sementara Abi juga masih punya luka lama. Jadi Umi itu betul-betul kejepit antara suami yang punya luka di masa lalu dengan rumah tangga yang hancur, dengan ibu mertua yang juga dulu bisa melukai kalimat, kata-kata, sikap yang tidak berkenan. Karena lukanya beliau juga di masa lalu. Waktu itu gimana perasaan Umi? Di ujung-ujung ketika mama kayak gitu, Abi juga temperamen banget zaman itu. Ya Umi juga pasti lahir dari keluarga yang enak-enak gitu ya. Terus tiba-tiba ada punya suami yang kayak gini, ditambah ibu mertua yang kayak gitu. Awal-awal sebetulnya waktu mama tinggal serumah dengan kita, Umi senang. Karena Umi pikir punya mertua yang tinggal serumah itu seru. Karena kan Uti jauh. Oh jadi aku punya mama yang deket ini. Terus wah ini bisa nih jadi bestie nih. Ya. Tapi ternyata waktu dijalani nggak seindah itu. Awalnya nggak seindah itu. Karena mama punya luka, terus lumayan dominan. Umi juga ngerasa ini rumahku, aku ratunya, nggak boleh ada ratu lain di rumah ini. Jadi karena mama yang masuk, ya harusnya istilah kata mama yang nurut gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Ditambah secara ekonomi kita juga kan masih sulit waktu itu kan. Jadi udahlah punya banyak utang masih banyak. Kadang-kadang mama pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Dan Umi juga waktu itu, yang Umi rasa ya, Umi waktu itu juga belum setenang sekarang. Masih berapi-api, masih bawa emosi, masih bawa perasaan. Sering nangis, sering ngambek, sering diem. Karena Umi bingung gimana caranya ngobrol yang benar, komunikasi yang benar sama mertua, ibu mertua itu kayak gimana, Umi bingung gitu. Jadi perasaan Umi waktu itu campur aduk dan apa ya, hari-harinya juga jadi nggak tenang, nggak senang. Ini salah, Umi ngerasa ya, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah gitu. Tapi setelah Umi ada di titik ini sekarang nih Abi, Umi flashback gitu ke belakang. Semuanya itu Umi rasa karena kebodohan Umi. Coba seandainya waktu itu Umi lebih cepat belajar. Coba seandainya waktu itu Umi lebih cepat paham gitu ya. Coba misalnya seandainya waktu itu Umi lebih cepat ngerti gitu. Mungkin mama itu akan betul-betul jadi sahabat Umi. Dan waktu hubungan Umi sama mama udah mulai bagus ya, setelah ngelewatin masa-masa berat gitu. Mama kan kita tinggal serumah sama mama kan 8 tahun. Jadi udah ngelewati banyak hal kan. Bisa jadi mama tiba-tiba keluar rumah kan, bisa jadi Abi yang karena udah saking pusingnya Abi yang keluar gitu, yang ngeliat aduh ini dua nih, yang satu istri yang satu ibu, dua-dua perempuan, aku sayang tapi berantem gitu ya, udah deh Abi yang pergi pernah gitu, Umi yang keluar rumah juga pernah gitu, sampai saking susahnya gitu. Tapi waktu udah sama mama hubungan udah mulai baik gitu, apalagi waktu terakhir mama udah mulai stroke ya. 4 tahun terakhir hidup beliau udah di kursi roda aja. Dan Umi juga udah mulai banyak belajar. Nyesel Umi sebetulnya. Karena ya Allah, seandainya waktu itu ya aku ngerubah sikapku, seandainya waktu itu ya aku ngerubah mindsetku tentang ibu mertua. Cara aku ngelihat dia tuh aku ubah gitu. Seandainya gitu. Tapi ya udah namanya juga
udah nyesel, ya pasti dia belakangan, nggak mungkin di depan. Oh, di depan namanya kan pendaftaran. Jadi salah satu yang jadi refleksi Umi di 20 tahun ini adalah gimana cara Umi membangun hubungan dengan Mama. Dan sekarang udah nggak mungkin lagi Umi bisa perbaiki itu kan, soalnya mamanya udah nggak ada. Ya mudah-mudahan kalau Umi itu selalu berdoa, mudah-mudahan Mama tuh maafin Umi. Karena pasti ada luka di hatinya. Waktu Mama masuk rumah sakit terakhir sebelum masuk ICU kan juga Umi sempat minta maaf. Ya mudah-mudahan Mama maafin Umi waktu itu. Karena setelah mulai banyak belajar, terus juga banyak Abi ngasih tahu, nasehatin Umi. Oh iya, ternyata kenapa Mama begitu itu adalah hasil dari semua perjalanan panjang hidupnya. Yang berdarah-darah. Membuat dia jadi orang yang keras. Itu cara dia proteksi dirinya kan sebetulnya, supaya nggak disakiti lagi untuk kesekian kalinya. Omongannya mungkin terlalu pedas, itu juga cara dia memproteksi dirinya, karena mungkin dulu banyak orang yang pedas sama almarhumah. Jadi akhirnya pun Mama jadi pedas sama orang. Nah, seandainya Umi tahu lebih awal, ya pasti sikap Umi sama Mama nggak kayak dulu tuh di awal-awal. Bodoh sih, karena kebodohan Umi sih. Jadi Umi juga mau minta maaf sama Abi. Fase kritis kita, Mi. Di fase 10 tahun pertama dan 5 tahun ketiga itu kita pernah hampir mau pisah. Mungkin ini banyak yang nggak tahu. Teman-teman banyak yang nggak tahu. Kita sempat hampir mau pisah. Karena saking nggak kuatnya. Konflik ekonomi sudah dilewati, ternyata ada ujian berikutnya. Konflik menantu mertua. Ini fase yang paling berat dalam hidup saya. Dan menurut saya ini lebih berat daripada ujian nggak makan. Ya, buat Umi seberat-beratnya ujian ekonomi waktu itu yang kita alami, yang utang banyak gitu, itu nggak lebih berat daripada konflik Umi sama Mama. Nggak lebih berat dari itu buat Umi ya. Konflik sama Mama itu, aduh, benar-benar nguras energi banget. Karena kan di rumah ya, 24 jam ketemu dengan orang yang kita tuh punya tekanan batin gitu ke dia. Itu tuh berat. Makanya sampai hampir mau pisahkan sama Abi, kan Umi udah gak kuat banget. Bukan karena Umi gak sayang sama Abi lagi, tapi karena Abi udah sepaket sama Mama. Jadi gimana caranya supaya Umi mikirnya gini, mikir pendek aja waktu itu. Gimana caranya aku bisa lepas dari Mama? Ya berarti aku harus lepas juga dari anaknya, baru tuh aku bisa lepas dari mamanya kan. Sempat punya pikiran kayak gitu. Aduh ya Allah, Rabbi, ya. Karena kebodohan Umi lagi-lagi. Maaf ya Bi. Umi waktu itu gak cukup baik untuk jadi anak mantunya Mama. Abi pasti banyak kecewa, banyak sedih, mungkin banyak marah yang Abi pendam. Mungkin Abi juga sebetulnya gak tahan, tapi Abi berusaha bertahan karena mungkin Abi udah punya tekad untuk gak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan sama Bapak sama Mama dulu sampai pisah. Salah satu yang Umi syukuri adalah Abi tuh nggak mengiyakan apa yang Umi minta. Selalu Abi bertahan. Seandainya waktu itu Abi mengiyakan, kita pasti nggak ada hari ini. Nggak duduk berdua hadap-hadapan kayak gini. Pasti nggak ada sajat. Tapi
alhamdulillahnya Allah itu kasih Abi pertahanan yang jauh lebih kuat daripada Umi. Padahal Umi tahu pasti gak mudah buat Abi waktu itu. Dan itu tuh Umi baru sadar-sadar itu ya terakhir-terakhir ini. Setelah Mama mulai sakit. Oh iya ya, ternyata perjuangan suamiku untuk bisa bikin aku sama mamanya jadi akur itu ternyata luar biasa ya. Ya Allah, aku kemana aja selama ini? Aku ngerasa aku yang dianaktirikan sama suamiku, padahal enggak. Padahal dia sebetulnya sayang sama dua-duanya. Maaf ya, Abi. Rumah Maaf tangga ya. kita itu pernah pada sampai fase di ujung tanduk. Sampai kita datangkan hakim. Kita datang ke ustadz yang bisa nengahin. Kita datang ke orang tua. Bahkan di antara orang tua kita dua-duanya pun sudah pasrah. Karena kayaknya nggak ada jalan keluar. Dan Abi sering banget mendapatkan ajakan dari Umi untuk kita pisah. Dan Abi tetap bilang jangan. Kasihan anak-anak. Jangan. Cukup aku yang ngerasakan gimana nggak enaknya jadi keluarga broken home. Cukup. Jangan yang lain. Enak banget, sakit. Punya orang tua yang ada tapi tiada tuh sakit. Jangan. Tapi Umi tetap bilang enggak, kita harus pisah. Ingat banget sampai keluarga semua turun tangan. Alhamdulillah ya Mi. Makasih Umi juga berjuang.